Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan presentasi tentang analisis kondisi neraca pembayaran Indonesia selama pandemi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dava Kenes Amanda, yang kedua Risma Malitu Zakia atau saya sendiri, yang ketiga Lewinsky Elizabeth Silaban, dan yang terakhir Rinta Talia Emenina. Selanjutnya adalah latar belakang. Indonesia saat ini merupakan bagian dari perekonomian global yang sangat besar. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, di mana semua terasa dekat, perdagangan internasional serta lalu lintas masuk dan keluar modal berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, peran neraca pembayaran dapat terlihat jelas di masa kini. Menurut FND 2014, neraca pembayaran menjadi salah satu indikator untuk melihat kesehatan perekonomian suatu negara selain produk domestik bruto atau PDB, inflasi, tingkat suku bunga dan exchange rate, dan pertumbuhan ekonomi. Neraca pembayaran memang mengalami dinamika fluktuatif setiap tahunnya, termasuk saat terjadinya pandemi COVID-19. Peristiwa pandemi COVID-19 memang sangat berdampak untuk segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Neraca pembayaran juga merasakan dampak dari peristiwa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana kondisi neraca pembayaran sebelum pandemi, yang kedua bagaimana kondisi neraca pembayaran ketika masa pandemi, yang ketiga apa saja faktor-faktor penyumbang surplus dan defisit neraca pembayaran Indonesia ketika pandemi, dan yang terakhir apa kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan neraca pembayaran Indonesia setelah pandemi. Oke, untuk tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, mengetahui dan memahami kondisi neraca pembayaran Indonesia sebelum pandemi, kemudian mengetahui dan memahami kondisi neraca pembayaran Indonesia setelah masa pandemi, kemudian mengetahui faktor-faktor penyumbang surplus serta defisit neraca pembayaran Indonesia ketika pandemi, dan yang terakhir adalah mengetahui kebijakan pemerintah yang telah dilakukan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk peningkatan neraca pembayaran Indonesia setelah masa pandemi. Baik, selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, terdapat 3 poin di sini. Yang pertama yaitu mengenai neraca pembayaran secara umum, kemudian yang kedua mengenai transaksi berjalan, dan yang ketiga mengenai transaksi modal. Untuk tinjauan pustaka yang pertama adalah tentang neraca pembayaran. Catatan neraca pembayaran merupakan seluruh catatan transaksi penduduk di suatu negara dengan penduduk negara lain dalam kurun waktu tertentu. Menurut Todaro 2011, itu neraca pembayaran terdiri atas 3 komponen, yaitu transaksi berjalan atau current account, transaksi keuangan atau capital account, dan juga perubahan cadangan moneter. Nah, untuk neraca pembayaran itu menggambarkan apa? Yaitu menggambarkan perubahan-perubahan komposisi ekspor-impor, barang dan jasa, serta berbagai faktor yang menyebabkan aliran modal ke dalam maupun keluar. Yang kedua adalah dinamika cadangan moneter atau transaksi cadangan internasional. Nah, adapun indikator-indikator makro yang dapat mempengaruhi balance of payment atau neraca pembayaran, misalnya adalah suku bunga yang berkorelasi negatif dengan investasi dan berdampak pada produksi barang-barang exportable goods. Kemudian yang kedua adalah inflasi, tentunya kenaikan harga dalam negeri yang relatif dengan negara luar itu akan memperlemah daya saing ekspor. Serta defisit anggaran, financing defisit anggaran itu dapat berpotensi untuk menyebabkan defisit BOP atau neraca pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi berjalan. Transaksi berjalan menurut Todaro yaitu bagian dari neraca pembayaran yang memuat nilai pasar ekspor dan impor, baik berwujud dan tak berwujud dari suatu negara. Transaksi berjalan berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan, investasi, pengangsuran utang, dan pengiriman transfer uang neto swasta dan publik. Sedangkan menurut Bank Indonesia, transaksi berjalan mengukur penerimaan dan pengeluaran Indonesia yang berasal dari transaksi barang dan jasa, pendapatan, dan transfer berjalan dengan bukan penduduk. Secara spesifik, transaksi ini tuh menguraikan nilai impor dari ekspor. Kemudian menambahkan aliran pendapatan investasi neto yang diterima di luar negeri. Transaksi berjalan memungkinkan kita untuk menganalisis dampak dari kebijakan komersial, terutama dalam perdagangan barang, tetapi juga berdampak secara tidak langsung pada pendapatan investasi, pengangsuran utang, dan transfer pribadi.
Kemudian kita masuk ke transaksi modal. Transaksi modal adalah bagian dari neraca perdagangan yang berpusat pada arus modal, yaitu penjualan dan pembelian aset negara atau perusahaan. Dua komponen utama transaksi modal adalah transfer modal dan non-produce non-financial assets atau aset non-finansial yang tidak diproduksi. Transfer modal berfokus pada arus masuk dan keluar modal-modal yang dimiliki oleh negara atau perusahaan. Sedangkan untuk non-produce non-financial assets, ini bentuknya tidak berupa uang, namun berbentuk barang, hak cipta, sewa, dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah kondisi neraca pembayaran Indonesia sebelum pandemi. Bank Indonesia mencatat neraca pembayaran Indonesia atau NPI sepanjang 2019 mencatatkan surplus berbeda jauh dari tahun sebelumnya. Menurut BI secara tahunan, NPI pada 2019 mencatat surplus sebesar 4,7 miliar USD dollar. Jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang mengalami defisit sebesar 7,1 miliar USD dollar. Hal itu didorong oleh defisit neraca transaksi berjalan yang membaik, serta surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan. Perkembangan tersebut terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang yang mencatat surplus, berbeda dibanding tahun sebelumnya yang mengalami defisit. Neraca perdagangan barang yang tercatat surplus itu juga menopang perkembangan defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit atau CAD. CAD di sepanjang tahun lalu tercatat sebesar 30,4 miliar USD dollar atau 2,72% dari PDB. Ini membaik dari defisit pada tahun sebelumnya yang mencapai 31,06 miliar USD dollar atau setara 2,98% dari PDB. Bank Indonesia mencatat surplus itu dipengaruhi oleh turunnya impor minyak sejalan dengan kebijakan pengendalian impor seperti program B20, program 20% biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit. Kinerja NPI yang membaik juga ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat signifikan, menjadi sebesar 36,3 miliar USD dollar, meningkat dari 25,2 miliar USD dollar pada tahun 2018. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang kondisi neraca pembayaran Indonesia setelah masa pandemi. Jadi pandemi itu masuk pada awal tahun 2020 dan tentunya ini berdampak pada perekonomian semua negara. Nah, selama tahun 2020, BOP atau Balance of Payment Indonesia itu surplus sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Itu tersusun atas apa aja? Yang pertama ada komponen transaksi berjalan yang mengalami defisit rendah sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat dan mengalami penurunan defisitnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu sebesar 28,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, menurut penelitian Tiffany 2020, itu penurunan ini disebabkan akibat permintaan domestik yang turun, sehingga menyebabkan penurunan impor yang lebih kuat dibandingkan dengan penurunan ekspornya, serta turunnya transaksi perdagangan global. Kemudian transaksi berjalan Indonesia itu selama pandemi itu mengalami shock yang paling dalam ketika triwulan 1 sekitar minus 3,6 miliar dolar AS dan triwulan kedua itu minus 2,9 miliar. Nah, ini juga make sense karena pada awal-awal tahun itu merupakan awal masuk COVID-19 dan juga PSBB di Indonesia. Kemudian komponen yang kedua dari transaksi modal itu mengalami surplus sebesar 7,9 miliar dolar AS pada tahun 2020. Jadi transaksi modal ini mengalami surplus dan mengompensasi atas defisit yang terjadi pada transaksi berjalan. Transaksi modal itu mengalami shock yang kuat pada triwulan pertama, yaitu defisit sebesar 3,1 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian mengalami perbaikan pada triwulan kedua dengan surplus sebesar 10,9 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, hal ini dapat diduga karena adanya pemulihan ekonomi domestik dan juga ketidakpastian global dibandingkan pada awal-awal tahun, sehingga meningkatkan kepercayaan investor global. Kemudian apabila dikaitkan dengan beberapa indikator makro terhadap BOP, yang pertama itu menurut BPS 2020, tingkat inflasi Indonesia pada Januari sampai November 2020 sebesar 1,23%. Nah, fluktuasi inflasi ini menunjukkan downtrend pada awal tahun hingga akhir triwulan kedua, kemudian mengalami uptrend pada awal triwulan ketiga. Nah, penurunan inflasi ini berjalan seiring dengan penurunan defisit neraca transaksi berjalan. Begitupun sebaliknya.
Nah, pada akhir tahun 2020, suku bunga acuan BI itu berada di angka 3,75, itu merupakan hampir di angka terendah sepanjang sejarah suku bunga acuan BI, dan era suku bunga rendah ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk dalam hal kondisi neraca pembayaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan kondisi neraca pembayaran Indonesia selama pandemi. Di sini kita bisa lihat data yang dilansir oleh Bank Indonesia, kita bisa lihat apa-apa aja sih yang penyumbang surplus dan defisit, ada dari current account, terus juga capital account, dan juga financial account. Nah, faktor penyumbang surplus dan defisit neraca pembayaran Indonesia selama pandemi. Perkembangan NPI pada triwulan keempat 2020 sudah tergolong cukup baik sehingga menopang tekanan eksternal. NPI 2020 juga mencatat rendah defisit sebesar 0,2 miliar US dollar, ditopang dengan surplus transaksi berjalan dan defisit transaksi modal. Surplus transaksi berjalan itu tercatat sebesar 0,8 miliar USD atau setara dengan 0,3% dari PDB, melanjutkan dari pencapaian surplus pada triwulan sebelumnya itu sebesar 1 miliar US dollar atau setara dengan 0,4% dari PDB. Surplus transaksi berjalan itu ditopang oleh surplus dari neraca barang akibat dari peningkatan ekspor yang didorong oleh perbaikan permintaan dunia dan harga komoditas. Sementara itu, defisit neraca jasa juga meningkat, terutama disebabkan oleh defisit dari jasa telekomunikasi, komputer, informasi, serta defisit dari jasa transportasi yang kian melebar akibat dari peningkatan pembayaran jasa freight yang meningkat seiring dengan kenaikan impor barang. Nah, sedangkan untuk transaksi modal dan finansial itu pada triwulan keempat 2020 tercatat mengalami defisit, namun ditopang dengan surplus investasi dan juga portofolio. Surplus investasi langsung itu tercatat sebesar 4,2 miliar US dollar yang dimana meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, terutama dalam bentuk instrumen modal ekuitas. Nah, selain itu, investasi portofolio juga mencatat net inflow sebesar 2,2 miliar, setelah pada triwulan sebelumnya itu mencatat net outflow sebesar 1,9 miliar dolar. Nah, perkembangan MPS secara keseluruhan tahun 2020 juga mencatat surplus, di mana sehingga ketahanan sektor eksternal juga tetap terjaga di tengah dengan tekanan pandemi COVID-19. Nah, surplus dari MPI 2020 itu tercatat sebesar 2,6 miliar, melanjutkan dari capaian surplus pada tahun sebelumnya itu sebesar 4,7 miliar US dollar. Nah, perkembangan tersebut didorong oleh penurunan defisit transaksi berjalan serta terus surplus transaksi modal dan finansial. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2020 itu tercatat sebesar 4,7 miliar US dollar atau setara dengan minus 0,4% dari PDB. Nah, di sini itu jauh menurun dibandingkan dengan defisit pada tahun 2019 itu sebesar 0,3 miliar US dollar atau setara dengan 2,7% dari PDB. Nah, penurunan defisit tersebut juga, Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah dan upaya peningkatan neraca pembayaran. Jadi ada beberapa kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan neraca pembayaran Indonesia. Yang pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, tujuannya agar tetap sejalan dengan mekanisme pasar. Yang kedua, memperkuat strategi operasi moneter. Yang ketiga, memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas. Kemudian, yang keempat adalah mendorong penurunan suku bunga kredit melalui pengawasan dan komunikasi publik atas transparansi suku bunga perbankan. Upaya ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama OJK. Kemudian melakukan perluasan underlying DNDF atau Domestic Non-Deliverable Forward. Kemudian memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terpadu antara Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Lalu selanjutnya penguatan kebijakan sistem pembayaran melalui implementasi blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Nah, hal ini juga dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mempercepat transformasi digital. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan.
Dari pembahasan kelompok kami dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu terjadi perbedaan dalam neraca pembayaran Indonesia saat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Di tahun 2019, yaitu pada sebelum pandemi, BI mencatat surplus sebesar 4,7 miliar US dollar. Dan pada saat pandemi, yaitu tahun 2020, surplusnya sebesar 2,6 miliar US dollar. Penurunan ini disebabkan oleh kuantitas transaksi perdagangan global yang juga menurun, kemudian masuknya dan melonjaknya kasus COVID-19 disertai dengan kebijakan PSBB secara nasional. Nah, surplus di tahun 2020 ini ditopang oleh surplus pada pos transaksi neraca modal dan defisit yang rendah pada pos transaksi berjalan. Sebagai respon menghadapi keadaan ini, Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dan melanjutkan berbagai kebijakan untuk membangun kembali optimisme pemulihan ekonomi nasional. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan keempat 2020 sudah tergolong cukup baik. Pada tahun 2021 mendatang, prediksi tingkat ketidakpastian ekonomi global itu sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya gencar dalam menyiapkan berbagai program stimulus untuk menunjang ekspor, perbaikan daya beli masyarakat, dan harus juga memperbaiki data penerima stimulus dengan akurasi yang rendah, dan juga program pemulihan ekonomi nasional atau dengan PEN. Terus juga pemerintah juga harus bersinergi dengan Bank Indonesia untuk dalam membangun kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap terjaganya inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.